Geuning dagdikduk tepuguh rasa isaprak paanteu panangan raraosan ngalayang taya tungtungan surat seri we nyalira kacida bagja pangersa kasaha atuh kasaha abdi kedah wawartosna Japati bodas punten panguartoskeun sim kuring gaduh katresna kanjeuna Japati bodas punten panguartoskeun siang wengi emut bae ka anjeunna na soja ukur anjeunna na impen aya anjeunna taya liang hatete ukur anjeunna Isaprak patepang patetep soja hate geuning dagdikduk tepuguh rasa isaprak paanteu panangan raraosan ngalayang taya tungtungan surat seri we nyalira kacida bagja pangersa kasaha atuh kasaha abdi kedah wawartosna Japati bodas punten panguartoskeun sim kuring gaduh katresna kanjeuna Japati bodas punten panguartoskeun siang wengi emut bae ka anjeunna na soja ukur anjeunna na impen aya anjeunna taya liang hatete ukur anjeunna Japati bodas punten panguartoskeun sim kuring gaduh katresna kanjeuna Japati bodas punten panguartoskeun siang wengi emut bae ka anjeunna na soja ukur anjeunna na impen aya anjeunna taya liang hatete ukur anjeunna na soja ukur anjeunna na impen aya anjeunna taya liang hatete ukur anjeunna Selamat siang buat Neng Liz Anzani. Sekarang Baraya ini Liz Anzani itu salah seorang penyanyi ya yang berasal dari Sumedang. Nah, belum tahu kan lagu-lagunya yang kadang bikin kita terenyuh, terus bikin kita bahagia. Ada lagu-lagu yang mungkin Baraya harus tahu. Lagunya ada Japati Bodas, kemudian lagu Pak Anggang, lalu juga ada lagu Menyayangimu, dan yang bikin kita termehek-mehek, yang bikin kita gitu, bojo nek matane ijo. Mungkin bisa Bojo. dijelaskan untuk album-album yang sudah beredar dan mungkin sudah banyak yang mendengar. Salah satunya album yang judulnya Pak Anggang itu dirilis tahun berapa itu, Neng? Kalau lagu Pak Anggang itu sebenarnya nggak jauh beda dari lagu Selalu Menyayangimu, sekitar 2020-an lah. Oh, 2020 iya. untuk lagu Pak Anggang itu. Sebenarnya itu lagu daur ulang ya. Oh iya. Daur ulang Betul. karena sebelumnya udah dinyanyikan sama pencipta lagunya yaitu Kang Agus Kapinis gitu kan. Tapi ini dalam versi kayak pongdut lah gitu ya, kayak pongdutnya. Kalau yang Kang Agus kan itu benar-benar pure Sunda gitu ya. Jadi yang
aransemen ulang. Yang buat saya itu adalah versi Pongdut. Kayak begitulah Oke. seperti itu ya. Ada gendangnya lah kayak begitu seperti itu dan ada sulingnya. Kalau lagu Selalu Menyayangimu itu terpisah sebenarnya. Kalau Pak Anggang itu dia lagu single. Oh, gitu. Single, jadi Single. tidak dalam satu album. Album. Kalau yang satu album itu yang Bojoku Matene Ijo, Selalu Menyayangimu, Jepati Bedas itu satu album. Ada seluruhnya ada 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Yang mungkin jadi andalan dari 2 album itu, dari album yang pertama. Kalau album pertama itu lahir di 2004, judulnya Payung Cinta. Payung Cinta. Oh, iya, juga betul. saya, Payung jadi Cinta, sebenarnya nih, saya sudah keren itu 2 lagunya. album sama 3 single. 3 single. 2 singlenya dulu lagu Melayu Jambi. Gitu, tapi hasil rekamannya saya juga udah nggak tahu kemana, udah hilang. Karena terlalu lama ya, di tahun 92-an lah, tahun 92 saya rekaman di Gomez, bukan Homes, tapi Gomez Studio. Waktu itu pimpinan Haji Tamjid Wijaya di Jambi. Kalau album perdana saya itu judulnya Payung Cinta, dan itu pun saya rekaman di album perdana itu 10 lagu. 10 lagu. Ya, Payung Cinta itu ciptaan Oktav Suges. Tapi ada Asmin Kaider, ada para pencipta lagu yang cukup top juga di situ, banyak gitu kan di album pertama itu. Kita pakai Dian Record sama Selecta. 2 studio yang memang studio besar di Jakarta khusus rekaman artis-artis top ibu kota. Benar-benar di Dian Record sama Selecta Record untuk album perdana di tahun 2004, dan itu lagu Payung Cinta itu cukup tiap hari digeber waktu itu di Dangdut, TPI, Payung Cinta itu enak di coba deh. Dangdut Ria, Indosiar gitu kan. Jadi kalau mungkin para pencinta musik dangdut itu nggak asing lagi dengan judul Payung Cinta. Bahkan mereka itu banyak dibajak lagu Sayang Payung Cinta itu di YouTube tuh, banyak banget orang mempromosikan lagu Payung Ini Cinta. loh penyanyi aslinya ternyata. Tapi Payung dulu Cinta. saya masih kulkas 1 pintu, sekarang udah 2 pintu. Beda banget ya gitu. Saya tuh waktu itu syutingnya inget banget bulan puasa di pinggir kolam renang subuh-subuh pakai tank top. Itu dinginnya minta ampun gitu. Namanya kita di puncak ya syutingnya gitu bersama Bang Oktav Suges. Tapi itu benar-benar luar biasa lagu itu gitu ya. Itu bagus, aransemen musiknya bagus, itu ceria gitu yang Payung Cinta itu. Dan itu cukup banyak para pembajaknya gitu kan. Jadi saya yang capek, mereka yang ambil untung, nggak apa-apa, saya ikhlas. Gitu. Ibadah yang penting nanti cuannya balik lagi ke saya. Gitu kan. Rintik-rintik hujan turun membasahi rambutku. Aku yang terlena dalam pelukanmu kasih. Detak jantungku berdetak saat kau cium aku. Di bawah payung hujan berdua kita bercinta. Dingin
kekasih dekat erat diriku ini, jangan 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 kau lepaskan. Hai kekasih, cumbu aku dengan mesra, jangan 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 kau pergi lagi. Rintik-rintik hujan turun membasahi rambutku, aku yang terlena dalam pelukanmu kasih. Detak jantungku berdetak saat kau cumbu aku, di bawah payung hujan berdua kita bercinta. Hai kekasih dekat erat diriku ini, jangan 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 kau lepaskan. Hai kekasih, cumbu aku dengan mesra, jangan 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 kau pergi lagi. Rintik-rintik hujan turun membasahi rambutku, aku yang terlena dalam pelukanmu kasih. Detak jantungku berdetak saat kau cumbu aku, di bawah payung hujan berdua kita bercinta. Itu yang album perdana, dan itu sering banget di TV, dan saya dengan album perdana keluar itu saya langsung banyak tawanan show di TV-TV. Saya dengan Inul Daratista di TPRI, lagu dangdut goyang asik sama Anissa Bahar. Terus dulu tuh apa ya, selain goyang asik tuh dulu tuh yang di TPRI itu apa ya, yang dangdut ria apa ya, pokoknya mah dulu di TPRI itu ada Kamera Ria bukan? bukan kamera ria iya juga, tapi ada sebelum diganti sama goyang asik. Goyang asik tuh pembawa acaranya Fitri Karlina, Nova Karisma, Anissa Bahar juga pernah jadi MC-nya di goyang asik, dan saya udah terbiasa tampil dengan saya pernah jadi penyanyi pendamping Uus Permatasari di Ratu Dangdut Antep. Karena waktu itu saya dengan Mas Bejo, produsernya itu sahabatan. Jadi dulu itu orang susah masuk TV, saya gampang banget masuk TV. Dan saya tidak perlu bayar, gratis, justru saya dibayar. Gitu kan, seperti itu. Jadi dulu tuh kalau misalkan ada acara di Antep itu, karena Mas Bejo itu memang sahabat saya, dia produser di salah satu TV terkemuka di Indonesia, itu Antep ya. Mungkin teman-teman tahu ya Antep. Itu dia selalu kontak, please, lu mau masuk acara ini? Ya bang, mana ada sih artis belum ngetop nggak mau gitu ya ditampilin. Mau dong. Ya udah, lu besok ya syutingnya ke sini, gue jadwalin. Ya Allah, aku dengan Benigno, Saipul Jamil, Dewi Persik, ini nih aku pernah cubitin dia tuh si Eri Susan, Benigno, Saipul Jamil. Itu saya pernah nyanyi di Ancol dalam ulang tahun koran Pos Kota dengan Bang Raffles gitu kan. Ya kalau udah dengan artis-artis top ibu kota udah biasa gitu kan. Jadi di TPRI, Dangdut Ria, Indosiar, Antep, Ratu Dangdut, saya mendampingi Uut selama 1 jam
saya penyanyi pendampingnya, Ratu Dangdutnya. Dulu kan waktu zaman-zaman itu lagu-lagu dangdut Permatasari. lagi. Ini Iya, ya. sama Coba. Sarah Azari saya Indangdut kan hostnya Ya. Sarah Azari. Nah itu aku syuting berkali-kali di Indangdut diundang karena aku promosi lagu Payung Cinta. Jadi Payung Cinta ini udah dikenal dan aku itu alhamdulillah show aku terjauh sampai ke Papua. Dibayar lumayan, 15 juta waktu itu. Baheula 15 juta eta teh zaman dulu. segitu ya. Itu 15 juta sama trio Ambisi dan penyanyi dangdutnya cuma saya sendiri. Waktu itu saya pikir kan itu diundangnya untuk peresmian Kabupaten Raja Ampat Papua. Waktu itu saya bareng trio Ambisi. Begitu kan waktu itu manajer saya namanya Kang Heri. Lis, kamu ada undangan nih nyanyi di Papua jauh tapi lu dibayar mahal, mau nggak? Aduh Papua Kang, aku belum pernah ke Papua. Tapi kalau sekarang ke Papua gimana? Masih mau? Mau dong, ada yang undang silakan, dengan senang hati gitu kan ya. Waktu itu serius Kang, iya nih, gua kasih tiket lu Garuda, lu besok datang ke bandara bawa baju nyanyi sama trio Ambisi katanya. Trio Ambisi kan orang-orang Batak itu ya yang udah ngetop kan, gitu. Bang Andi itu pemimpinnya, terus siapa lagi lah yang itu krunya berlima lah mereka tuh. Begitu sampai bandara, ya ampun. Ceweknya gue doang, mereka tuh 5 laki-laki semua. Gue takut banget ini cowok gitu kan, tapi mereka baik-baik. Halo Lis gitu gitu. Terus aduh antara maju enggak, ya udahlah bismillah aja. Ya saya takut kan belum pernah terbang jauh-jauh gitu kan. Akhirnya udah sampai ke sana. Ternyata saya bukan di Papuanya, saya pikir saya di Papuanya gitu loh. So itu ternyata kita harus naik speedboat, kita nginep dulu semalam di Sorong. Nah dari Sorong itu saya harus naik speedboat 5 jam ke ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat di situ. Begitu datang, benar-benar itu kan saya masih kurus, tinggi, rambut merah panjang kayak begitu saya sampai tuh benar-benar saya ngelihat yang ibaratnya penampakan yang pakai koteka itu benar. Gitu kan. Jadi benar-benar masih yang pakai baju-baju kayak begitu, ya natural gitu ya, yang pakai ya bukan cuma sekedar saya lihat di TV ya, tapi benar-benar saya menyaksikan yang pakai koteka-koteka seperti itu gitu ya. Dan begitu saya nyampe pakai speedboat itu, langsung mereka disambut trio macan gitu. Jadi mereka nggak kenal dengan nama Lis Anjani. Jadi taunya mereka trio macan. Jadi gue dibilangnya trio macan. Kan ada kan yang lagu dangdut trio macan. Jadi mungkin mereka taunya merah gitu. Oh itu trio macan gitu. Dalam hati gue sedih juga, lu nggak kenal sama gue. Ya begitulah nasib jadi penyanyi belum top gitu ya. Tidak dikenal orang gitu kan. Berasa jadi artis top ibu kota, tapi nggak ada yang kenal. Kan gitu. Seperti itu Iya. ya. Akhirnya, nah itulah di situ saya dijamu dan waktu itu tamu spesial kehormatan yang nonton show saya di peresmian Kabupaten Raja Ampat. Waktu itu Menteri Kelautan Bapak Freddy Numberi. Jadi benar-benar saya menyanyi di depan seorang menteri, gitu. Dan saya dijamu ikannya tuh segede-gede lumba-lumba, bener. Dan pada saat itu lucunya tuh saya sengaja dipelonco sama panitia, di koper saya dihilangin. Jadi pura-pura koper saya tuh ketinggalan. Katanya Lis, jangan-jangan koper kamu ketinggalan di pesawat. Nah dari Sorong dari Sorong kan dia transit terus. Koper saya tuh bener-bener hilang. Jadi sengaja saya dipelonco biar nangis. Saya nyari-nyari koper, mana baju nyanyi saya cuma di situ gitu. Gimana mau nyanyi? Udah lu pakai baju seadanya aja kata Triambis. Ternyata saya dibikin di prank gitu kan, jadi biar nangis katanya gitu kan. Jadi itulah seru lah gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang sampai kapanpun saya diwawancara pasti itu keluar karena memang itu sebagian dari sejarah hidup saya di dunia nyanyi ya gitu, seperti itu. Terus gitu. itu yang terakhir lah, Bojoku Matane Ijo itu yang mungkin kalau Baraya dengar itu bisa jadi viral ya, karena itu dari kata-katanya, kemudian dari aransemen musiknya itu ngena sekali, apalagi zaman sekarang musim seperti gitu lah ya. Nah, Tanda petik. dalam tanda petik. Nah, itu bisa sedikitnya mungkin Neng kasih apa istilahnya, bukan informasi ya, kasih gambaran. Itu dibikinnya waktu itu oleh siapa, dan apakah karena itu Bojoku Matane Ijo itu dibikin untuk menggebrak sekarang masyarakat yang mungkin notabene itu kebanyakan bahasa-bahasa Jawa seperti itu. Apa ngikutin aja gitu seperti itu? Sebenarnya saya tidak pernah request untuk menyanyikan lagu Jawa.
Cuma pada saat itu kan memang lagi tren banget ya lagu Jawa itu lagi booming ya, kayak lagu-lagunya Mas Didi Kempot gitu Sekarang ya. lagi Pak Happy Asmara ya sekarang ya. Iya, yang lagu sekarang itu kayak Rungkad. Itu Rungkad Jawa nggak ya? Jawa ya? Jungkad. Rungkad, terus apa ya, Jaran Goyang. Nah, gitu jangan goyang gitu. Terus ya pokoknya banyak ya lagu-lagu Jawa yang stasiun balapan segala macam itu kan akhirnya jadi hit ya, seperti itu. Apa ya, kayak lagu-lagu Mas Didi Kempot. Pada saat itu saya tidak berpikir saya mencari lagu Jawa atau berambisi pengen nyanyi Jawa, karena memang lidah saya nggak mungkin lah bisa setotok orang Jawa gitu kan. Saya lidahnya Sunda, pasti saya akan lebih seneng nyanyi Sunda waktu itu. Tapi karena kebetulan saya berkumpulnya dengan teman-teman yang para pencipta lagu di Jakarta tuh, mereka tuh ya udah seperti teman gitu ya. Mereka berlomba pengen banget lagunya dinyanyikan oleh saya gitu kan. Lis, ini ada lagu nih cocok buat kamu, semuanya ini bagus, ini bagus. Saya bilang, ya lu bagus menurut lu. Menurut gue kan belum tentu gitu kan. Ya udah sini dulu deh, saya dengerin dulu, saya dengerin, saya bolak-balik gitu kan, banyak banget yang ngasih lagu. Terus saya listing gitu, ya oke deh yang ini, yang ini, yang ini. Nah, akhirnya kita kan punya tim sukses. Waktu pada saat penggarapan album saya tuh kan ada tim kreatifnya lah gitu ya, yang untuk desain video klip, yang untuk manajer untuk lagu, pemilihan lagu yang mana yang terbaik. Saya sebenarnya dari awal saya tuh udah pilih lagu, saya tuh menentukan pilihan nomor 1 itu harus selalu menyayangimu, karena ini lagu realita, banyak terjadi di realita kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini lagunya memang cukup melankolis, cocok juga dengan jiwa saya gitu sebenarnya. Saya sensitif orangnya, agak-agak melankolis lah seperti itu. Saya memilih lagu Selalu Menyayangi untuk dijadikan judul lagu yang album yang kedua ini. Tapi tim kreatif saya nggak setuju, Lis, bagus yang Jawa ini, yang Bojoku Matene Ijo. Terus saya bilang, Bang, aku nggak suka syairnya sebenarnya, aku bilang gitu kan. Itu aku takutnya nih lagu bertuah. Kata orang-orang kan katanya penyanyi hati-hati dalam menyanyikan sebuah lagu. Kalau ternyata itu lagu bisa menjelma di dalam kehidupan si penyanyinya. Walaupun saya bukan aliran yang termasuk orang yang mempercayai hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi pada saat itu karena saya merasa tim kreatif saya mengharuskan nyanyi itu, ya udahlah saya terima gitu. Dan itu kayaknya hampir gitu ya, hampir menjelma di dalam realita kehidupan saya. Ya sekarang kan memang marak ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhembus. Artinya mungkin sangat sedikit sekali orang yang senang melihat orang lain sukses. Kebanyakan bagaimana kita menggoyang agar jatuh lah seperti itu gitu ya. Dicarilah ke sisi kelemahan ataupun apa ya. Jangan jauh-jauh saya penyanyi lah. Presiden bagaimana? Seorang presiden. Bapak Presiden Jokowi bagaimana, ibaratnya tuh ya hidup tidak terlepas dari pro dan kontra. Itu wajar. Intinya gitu, seperti itu. Gimana kitanya ya Neng ya, istilahnya menghadapi sesuatu itu, karena yang namanya cobaan pasti selalu ada ya. Selalu ada, betul. Cuma kita bagaimana untuk menyikapinya, itu. Iya. Itu dijadikan nambah bahan pelajaran. Bahkan seperti yang tadi Neng bilang, semakin tinggi pohon semakin kencang angin berhembus. Nah, Ya itu, betul, seperti itu. Ya saya sendiri, saya hanya menjalani apa skenario Tuhan di dalam hidup saya. Apapun hasil akhirnya itu kan memang Allah yang menentukan. Kita mah hanya menjalani, kita berusaha, berikhtiar. Ya kalau misalkan hasil endingnya, hasil akhirnya ternyata Allah memberikan kesuksesan kepada saya, terbuka seluruh pintu rezeki buat saya, baik dari dunia nyanyi maupun dari dunia usaha yang lain, ya saya hanya bisa berucap alhamdulillah. Tapi kan Allah tidak tahu, orang lain tidak tahu bagaimana sepak terjang saya merintis karir saya. Taunya mereka casingnya saya sudah seperti ini. Mereka tidak tahu saya menangis-nangis, berdarah-darahnya mereka nggak tahu. Mereka taunya, oh udah jadi, enak banget ya jadi dia. Padahal lo sanggup nggak menjalani prosesnya? Belum tentu. Kamu sanggup seperti saya. Saya benar-benar bercucuran keringat dan air mata. Ibaratnya tuh air mata dan debu tuh udah jadi satu untuk bisa meraih sukses. Gitu, seperti itu. Kadang-kadang dulu ketika saya belum punya mobil sebagus yang sekarang saya punya mungkin ya. Dulu tuh mobil saya Piset tua tahun 98, yang kemana-mana dipakai itu mogok. Kalau dipakai berapa kilometer itu mogok, radiatornya selalu ngebul. Dan suami saya harus bawa-bawa jerigen gitu, cari air untuk dimasukin ke
karburator bukan karburator apa sih, radiator ya, sorry radiator supaya terisi lagi karena sering airnya tuh sering berkurang gitu ya. Dalam hati waktu itu saya nangis, ya Allah, kenapa hidup itu tidak adil? Kenapa orang lain punya mobil bagus, di jalanan itu banyak banget mobil bagus, tapi tidak ada satupun dari mobil yang bagus itu jadi milik saya. Kenapa engkau begitu susah memberikan rezeki gitu kepada saya pada saat itu ya? Saya pengen jadi artis top aja, kok betapa susahnya, doa saya engkau kabulkan. Ada semacam, kok Allah tuh nggak adil gitu buat saya pada saat itu gitu ya. Saya udah jungkir balik di dunia nyanyi, tapi saya tidak bisa sama karir saya seperti Inul Daratista, Anissa Bahar. Kok saya harus merangkak-rangkak gitu kan seperti itu. Ya tapi akhirnya Allah menjawab doa saya bukan lewat dunia nyanyi. Nah itu Neng, betul. Dunia bisnis ternyata Allah mengangkat derajat saya, itu luar biasa. Akhirnya semua impian saya boleh dibilang diwujudkan Allah dalam dunia yang bisnis, bukan di artis. Yang tidak pernah terbayangkan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, keliling Eropa, bisa punya rumah real estate, bisa punya mobil bagus. Semuanya terjawab, tapi dari bukan dunia entertain, bukan dunia nyanyi yang mengangkat derajat saya gitu, seperti itu, tapi dari dunia usaha. Seperti itu ya, itulah. Tapi Allah pun gitu dengan memberi jalan dari dunia bisnis ini, saya bisa bebas juga berkreasi, mengembangkan hobi saya. Jadi sekarang itu boleh dibilang saya lebih agak santai. Nyanyi itu saya hanya untuk hobi gitu, betul. seperti itu. Ya kalaupun ada orang masih berkenan memanggil saya untuk nyanyi, berapapun bayarannya senang-senang aja gitu. Selama memang waktunya ada gitu. Tapi tidak menjadi prioritas utama saya sebagai pencarian bukan maksudnya tuh nafkah. Saya mencari nafkah dari situ gitu, enggak. Seperti itu. Oke. Nah itu ternyata perjalanan karir Liz Anzani seperti itu. Tidak mudah ya untuk menjadi Liz Anzani yang sekarang harus katanya berdebu-debu, berkeringat-keringat, berdarah-darah, bahkan cucuran air mata juga. Bercucuran keringat dan Tapi air mata. alhamdulillah sekarang bisa dilihat hasilnya dan merupakan motivator kita sebagai wanita. Bahkan lagu-lagunya juga mungkin nanti bisa Baraya buka juga di YouTube-nya. Wow, keren-keren. Jadi buat Neng, makasih untuk kita berbagi ya, dan kita bikin gebrakan baru untuk album selanjutnya seperti yang sudah album-album ternyata dari itu udah utara melintang sampai ke bawah tahun berapa 15 juta loh. Zaman sakit itu sarojeng sabaraha sok kalikeun gitu kan, istilahnya seperti itu. Itu show termahal saya. Seorang Liz Anzani sampai menggebrak seperti itu. Masa kita sebagai kaum wanita tidak berusaha seperti itu, walaupun kita agak jauh juga gitu kan merangkak, tapi kun fayakunnya mudah-mudahan bisa berhasil lebih dari apa yang mungkin seperti yang diraih oleh Neng ya. Makasih Neng untuk informasinya, kemudian untuk membuka waktunya, membuka luangnya, pengalamannya sehingga menjadi Liz Anzani yang sekarang. Dan Baraya, kita akhiri perjumpaan kita. Terima kasih dan kita jumpa lagi di dan jangan lupa selalu di request lagu-lagu dari Liz Anzani. Betul. Khususnya lagu Selalu Menyayangimu. Terus juga ada lagu Pak Anggang, ada lagu Japati Bodas. Payung Hitam buka, aku nggak suka. Dan Payung Cinta. Payung Cinta itu ya. Payung Terima Cinta. kasih Baraya semuanya dari Liz Anzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih